ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. قال: والموبقات المهلكات. هذا الحديث فيه بيان عظم شأن مراقبة الله عز وجل التي تثمر الخشية من الله والخوف منه سبحانه وتعالى، كما هو حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، حيث يصفهم أنس في عظم خشيتهم لله عز وجل أن الذنوب الصغيرة التي لا يلقي الناس لها بالا كانوا يتعاظمونها ويتجنبونها ويتحرزون من الوقوع فيها ويعدونها من الموبقات، كل ذلك خوفا من الله ومراقبة لله سبحانه وتعالى وخشية من الله عز وجل. فهذا فيه كمال حال الصحابة وكمال إيمانهم وخوفهم ومراقبتهم لله عز وجل، وأن العبد ينبغي عليه في هذا المقام أن يطالع حياة الصحابة وأخبار الصحابة حتى يتأسى بهم ويقتدي بهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وها هو أنس رضي الله عنه يشرح للتابعين حال الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، أي ترونها شيئا يسيرا وليس بذي بال، وكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا فيه أن العبد كل ما قوي إيمانه قويت خشيته من الله، وأيضا تجنب الذنوب وبعد عنها، مثل ما جاء في الحديث عن ابن مسعود عند البخاري موقوفا قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. ففرق بين من عمر قلبه بالإيمان والخوف والمراقبة لله سبحانه وتعالى وبين من ليس في قلبه ذلك. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada para tabi'in, "Innakum lata'lamuna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r." Wahai kalian, sungguhnya kalian benar-benar telah melakukan perbuatan-perbuatan, yakni perbuatan-perbuatan dosa yang menurut mata kalian perbuatan dosa tersebut lebih ringan daripada, lebih tipis daripada rambut kalian. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal kami dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami memandang amalan-amalan dosa-dosa yang kalian lakukan tersebut termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-mubiqat, ya sebagaimana penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullah, al-mubiqat adalah hal-hal yang membinasakan. Ya. Dalam hadis ini disebutkan bagaimana besarnya keagungannya sifat muraqabah, ya, sehingga yang ada pada para sahabat sehingga menimbulkan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kondisi para sahabat. Bagaimana ketakwaan mereka yang sangat tinggi, keimanan mereka yang sangat tinggi, di mana muraqabah mereka yang sangat tinggi. Anas radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini mensifatkan bagaimana muraqabah para sahabat, bagaimana khasyahnya para sahabat kepada para tabi'in, di mana dosa-dosa yang ringan, ya, yang terkadang tidak dianggap oleh orang-orang, dianggap perkara yang sepele, perkara yang ringan di mata mereka, mereka tidak pedulikan. Akan tetapi menurut para sahabat itu adalah dosa-dosa yang membinasakan. Mereka sangat, ya, menganggap dosa itu merupakan perkara yang besar. Mereka tidak menyepelekan dosa sedikit pun, ya, dan ini menunjukkan bagaimana khasyah mereka.
Bagaimana rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tidak mungkin tumbuh dalam hati-hati para sahabat, rasa khasyah yang luar biasa. Tidak meremehkan sedikit pun dosa-dosa kecuali karena sikap muraqabah mereka yang sangat tinggi. Mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melihat kepada dosa yang mereka lakukan, tapi kepada siapa yang mereka maksiati. Allah melihat mereka. Mereka senantiasa merasa demikian. Yang ini menumbuhkan rasa khasyah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang muslim hendaknya dia berusaha melihat bagaimana kondisi para sahabat, bagaimana keimanan mereka, bagaimana muraqabah mereka, bagaimana takwa mereka, agar mereka bisa meneladani para sahabat. Lihatlah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini, beliau mengajarkan kepada para tabi'in bagaimana para sahabat dahulu, agar para tabi'in mencontohi para sahabat, di mana beliau mengatakan, sungguhnya kalian innakum lata'lamuna a'malan hiya adakku fi ayunikum minasya'ar. Sungguhnya kalian melakukan dosa-dosa yang menurut kalian sepele, lebih ringan daripada, lebih tipis daripada rambut. Padahal kami, para sahabat dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap dosa-dosa tersebut sebagai dosa-dosa yang membinasakan. Dan ini sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, dalam satu riwayat beliau mengatakan bahwasanya seorang mukmin, innal mu'min yara dzunubahu, ya, bahwasanya seorang mukmin melihat dosa-dosa yang dilakukan seakan-akan dia duduk di bawah sebuah gunung. Dia khawatir gunung tersebut akan menimpa dia, ya. Berbeda dengan orang yang fajir, ya, pelaku maksiat, innal fajir yara dzunubahu kadzubab. Adapun orang fajir, dia melihat dosa-dosanya seperti hanya seekor lalat. Marra ala anfihi wa yaqulu hakadha. Seperti ada seekor lalat yang lewat di depan hidungnya kemudian dia usir. Perkara yang ringan menurut orang fajir. Adapun orang yang beriman benar-benar merasa takut terhadap dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya seorang semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ketakwaannya, semakin tinggi perasaan muraqabahnya, maka akan semakin besar rasa khasyahnya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengisi hatinya dengan ketakwaan dan muraqabah, tentunya tatkala memandang dosa tidak sama dengan orang yang hatinya kosong dari muraqabah dan kosong dari ketakwaan.